Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Artinya baik muslim perempuan maupun laki-laki memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Di satu sisi ada yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari ilmu, yaitu akhlak. Artinya setiap penuntut ilmu harus dibarengi dengan akhlak yang baik supaya dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Untuk mendapatkan ilmu bermanfaat ini, kita sering mendengar ada namanya kitab dalam bidang adab dalam menuntut ilmu, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim karya Syekh Az-Zarnuji yang sudah banyak dipelajari di pesantren-pesantren ataupun madrasah. Dalam kitab tersebut ada namanya syair alala, yaitu alala tanalul ilma illa bisittatin saumbi ka'am majmu'iha bibayani zakain wa hirsin wa dibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa dhuli zamani. Syair ini menyeratkan makna bahwa kita tidak akan mendapatkan ilmu tanpa memiliki 6 perkara atau tanpa 6 bekal ini. Apa saja 6 bekal tersebut? Yang pertama yaitu zakain atau kecerdasan. Makna kecerdasan di sini yaitu setiap manusia memiliki potensi atau kemampuan untuk belajar. Artinya inilah modal pertama yang harus dimiliki oleh setiap penuntut ilmu. Setiap penuntut ilmu memiliki kecerdasan atau kemampuan untuk belajar, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menuntut ilmu bagi manusia yang memiliki kecerdasan, yaitu semua manusia. Yang kedua yaitu zakat. Yang kedua yaitu hirsin, yaitu ketekunan atau semangat. Ya, jadi setelah ada kecerdasan yang modal pertama tersebut, modal yang kedua yaitu ketekunan atau semangat. Dalam hal ini semangat dalam belajar. Tanpa adanya semangat, maka potensi tersebut tidak akan bisa diwujudkan. Oleh karena itu, setiap penuntut ilmu harus memiliki semangat yang tinggi untuk belajar. Jika dikontekskan dengan kondisi sekarang ini di masa pandemi, dengan adanya peralihan metode belajar, penting untuk memupuk semangat belajar walaupun itu dengan metode yang berbeda, yaitu metode online. Yang sebelumnya kita metode luring, yaitu langsung berinteraksi dengan guru dan juga teman-teman dalam kelas. Nah, oleh karena itu harus ada modal berupa semangat untuk belajar. Dengan semangat itu maka kita tidak mudah untuk putus asa dalam belajar. Nah, ini ada hubungannya dengan yang ketiga, yaitu istibarin atau kesabaran. Semangat tersebut didukung dengan adanya kesabaran. Setiap orang yang menuntut ilmu pasti akan ada kendala yang memang nanti akan berbeda-beda setiap orang. Nah, ketika kita memiliki kesabaran, maka kita akan bisa untuk bersabar, untuk tetap semangat dalam menuntut ilmu. Nah, oleh karena itu, setiap penuntut ilmu harus dengan sabar dalam mungkin telaten dalam menuntut ilmu supaya dapat menyerap materi atau ilmu atau pengetahuan dengan baik. Kemudian yang keempat adalah bermodal. Dalam hal ini tidak bisa dipungkiri, dalam menuntut ilmu kita butuh bekal, butuh modal atau butuh biaya. Tidak kemudian diartikan bahwa modal itu harus dari diri kita sendiri. Artinya kalau misalnya kita tidak memiliki biaya, kita dapat mendapatkan biaya itu dari orang lain atau bahkan dalam konteks sekarang ini yaitu beasiswa. Jadi bagi para penuntut ilmu jangan berputus asa hanya karena biaya. Biaya itu memang diartikan sebagai modal yang memang harus setiap penuntut ilmu itu miliki. Tapi modal ini bisa kita dapatkan dengan cara yang lain, yaitu mendapatkan misal beasiswa ataupun bantuan-bantuan yang lain sehingga kita tetap dapat menuntut ilmu. Kemudian yang kelima yaitu petunjuk guru. Ya, tidak bisa dipungkiri dalam Islam namanya keilmuan harus memiliki
sanad atau tingkat keilmuan. Nah, berkaitan dengan petunjuk guru ini sendiri, setiap penuntut ilmu itu harus memiliki guru. Kenapa? Agar pengetahuan atau informasi atau ilmu yang terserap itu dapat terkonfirmasi dengan baik. Ya, guru ini akan memberikan bimbingan dan juga arahan terkait dengan pengetahuan atau ilmu yang didapatkan atau yang akan dipelajari oleh para penuntut ilmu. Nah, kemudian yang terakhir adalah waktu yang tidak sebentar. Artinya dalam belajar itu ada step by step, tahapan-tahapan yang itu membutuhkan proses dan waktu yang tidak sedikit. Ini diharapkan agar penuntut ilmu itu dapat menyerap ilmu dengan baik. Kalau kita lihat dikontekskan ya dengan pendidikan baik itu di pesantren maupun di formal, itu ada tingkatan-tingkatannya. Tingkat pertama, apa informasi atau ilmu pengetahuan yang diberikan kepada para peserta didik. Baru kemudian naik ke tingkat berikutnya, dan tingkat berikutnya. Karena step by step dan proses ini harus dilalui oleh para penuntut ilmu, maka jelas sekali waktunya tidak mungkin hanya sebentar. Oleh karena itu, para penuntut ilmu memang harus mengetahui bahwa membutuhkan waktu yang tidak sebentar agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan 6 bekal atau modal yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.